Oliver Kahn lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1969. Ia merupakan seorang pesepak bola yang bermain sebagai penjaga gawang. Oliver Kahn bermain untuk negaranya sejak tahun 1995 dan klubnya Bayern Munchen sejak tahun 1994. Kemampuan sepak bola Oliver Kahn diwarisinya dari sang ayah. Ia memulai karirnya saat resmi didaftarkan ke sekolah sepak bola yang pernah dibela ayahnya pada tahun 1975. Oliver Kahn memulai langkahnya menjadi pesepak bola profesional di Karlsruhe SC. Di sana, ia pertama kali menghuni posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah. Oliver Kahn dikenal sebagai bek tangguh yang pantang menyerah. Acap kali, kemampuannya mampu menghalau serangan lawan. Perlahan tapi pasti, bakatnya sebagai pesepak bola profesional mulai terasah. Sayang, di saat kemampuannya berkembang sebagai bek tengah, ia harus berpindah posisi. Oliver Kahn memulai posisi barunya sebagai seorang kiper. Ia menunjukkan kegigihannya untuk meneruskan cita-cita sang ayah. Tantangan demi tantangan dilewatinya tanpa ada sedikit pun rasa lelah dan mengeluh. Ia akhirnya tumbuh sebagai kiper yang sangat handal. Memasuki usia 18 tahun, Oliver Kahn memulai kiprahnya sebagai pesepak bola profesional. Ia membela Karlsruhe SC yang berlaga di Divisi 1 Bundesliga pada musim 1987-1988. Meski begitu, ia memulai kiprahnya dari bawah. Oliver Kahn terlebih dahulu menjadi kiper cadangan di belakang Alexander Famula. Tekad dan perjuangannya tetap menjadi tonggaknya meneruskan cita-cita sang ayah. Keringat yang mengucur deras, serta kerja keras tanpa pantang menyerah terus menjadi teman setianya. Akhirnya, kegigihannya tersebut dapat membuahkan hasil. Oliver Kahn memulai debutnya dengan manis, dengan membawa timnya mengalahkan FC Köln dengan skor 4-0 pada tanggal 27 November 1987. Debutnya tersebut membawa berkah tersendiri bagi Oliver Kahn. Ia akhirnya ditunjuk oleh sang manajer sebagai kiper utama tim pada tahun 1990. Tak mau mengecewakan sang manajer, ia membuktikan dirinya sebagai calon kiper terbaik masa depan Jerman. Oliver Kahn berhasil mengantarkan timnya untuk pertama kali mencapai semifinal Piala UEFA musim 1993-1994. Namun sayang, langkah Oliver Kahn bersama dengan timnya harus terhenti usai dikalahkan oleh SV Austria Salzburg. Tampil gemilang bersama dengan timnya membuat sejumlah klub papan atas Bundesliga dan Eropa menginginkan jasa Oliver Kahn. Ia akhirnya mampu meneruskan cita-cita sang ayah untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Bahkan, ia bisa melebihi apa yang dicita-citakan oleh sang ayah. Hal itu terwujud ketika klub raksasa Bundesliga Bayern Munchen membelinya pada tahun 1994. Oliver Kahn didatangkan oleh Munchen dengan mahar sebesar 2,38 juta euro atau sekitar 35 miliar rupiah. Transfer tersebut juga merupakan transfer termahal Bundesliga pada eranya. Bersama dengan Bayern Munchen, Oliver Kahn semakin menunjukkan penampilan apiknya di bawah Mister Gawang. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa Bayern Munchen tidak salah merekrut dirinya. Terbukti, ia menjadi bagian dari timnas Jerman di Piala Dunia 1994. Namun sayang, ia tidak satu kali pun diturunkan untuk menjaga gawang timnas Jerman kala itu karena ia hanya menjadi pemanis bangku cadangan saja. Usai menjadi bagian timnas Jerman di Piala Dunia 1994, Oliver Kahn kembali menunaikan tugasnya sebagai kiper utama Bayern Munchen. Setelah itu, karir Oliver Kahn semakin melejit. Ia akhirnya mempersembahkan gelar pertamanya untuk Bayern Munchen. Oliver Kahn berhasil membawa Bayern Munchen menjadi juara Piala UEFA musim 1995-1996. Kala itu, Bayern Munchen berhasil mengalahkan Bordeaux dengan skor 5-1. Setelah itu, karir Oliver Kahn bersama dengan Bayern Munchen terus meroket. Selama bermain di sana, ia berhasil mengoleksi 8 titel Bundesliga. Tak hanya itu saja, ia juga berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions musim 2000-2001, satu gelar Intercontinental Cup di tahun 2001, serta beberapa gelar lainnya seperti di FB Pokal dan di FB Liga Pokal. Oliver Kahn merupakan salah satu legenda dalam sejarah sepak bola di Jerman dan dunia. Ia merupakan penjaga gawang yang tangguh, memiliki daya juang yang tinggi dan kepemimpinan yang tegas. Terbukti, ia mampu menyabet gelar penjaga gawang terbaik dunia versi IFFHS pada tahun 1999, tahun 2000 dan tahun 2002.